wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Siang, Bu. Masih semangat belajarnya? Masih, Bu. Baik, sebelum memulai pembelajaran, kepada ketua kelas silakan dipimpin doanya. Kita duduk siap berdoa mulai. Amin. Baik, sekarang Ibu akan mengambil absensinya. Bagi yang namanya terpanggil, silakan diangkat tangannya. Yasin, hadir Bu. Intan, Fakria, Hadir, Bu. Putri. Baik, hadir semua ya. Siapa yang masih ingat pembelajaran kita sebelumnya? Pemut mendatar. Iya. Jadi kemarin kita sudah belajar tentang bangun datar. Nah, hari ini kita akan belajar tentang penampakan alam perairan. Baik, sebelum Ibu menjelaskan materi penampakan alam perairan dan pemanfaatannya, Ibu mau bertanya dulu, siapa yang pernah ke laut? Apakah di laut anak-anak Ibu melihat ada orang yang mencari ikan? Ada. Nah, itu adalah salah satu contoh pemanfaatan alam perairan, yaitu sebagai mata pencaharian seorang nelayan. Nah, sekarang tujuan pembelajaran kita yang pertama adalah menjelaskan pengertian penampakan alam perairan. Yang kedua yaitu mengidentifikasi jenis-jenis penampakan alam perairan, dan yang ketiga yaitu menentukan
Nah, ini adalah jenis-jenis penampakan alam perairan. Apakah anak-anak ibu melihat dengan jelas? Coba perhatikan Putri, Intan, Messi. Apakah terlihat? Nah, jenis-jenis penampakan alam perairan itu ada 6. Yang pertama ada sungai. Nah, sungai itu seperti ini. Pasti anak-anak ibu sudah pernah ke sungai kan? Sungai adalah aliran air yang mengalir dari tempat tinggi menuju tempat yang lebih rendah. Sungai biasanya digunakan untuk mandi, mencuci, dan mencari ikan. Yang kedua ada danau. Danau adalah kumpulan air yang sangat luas dan dikelilingi oleh daratan. Air danau bisa digunakan untuk memancing, tempat wisata, dan sumber air bagi masyarakat. Apakah anak-anak ibu pernah melihat danau? Iya, contohnya Danau Singkarak. Pasti anak-anak ibu sudah pernah kan? Nah, yang ketiga ada laut. Ke laut juga sudah pernah pasti kan? Nah, laut adalah wilayah air yang sangat luas. Wilayah air yang sangat luas dan airnya terasa asin. Anak-anak ibu tahu tidak kenapa air laut itu asin? Iya, benar sekali. Tapi ibu benarkan lagi ya, karena air laut itu mengandung banyak sekali garam. Nah, yang keempat ada rawa. Rawa adalah daerah yang banyak air dan tanahnya berlumpur. Di rawa biasanya tumbuh banyak tumbuhan air dan menjadi tempat hidup bagi beberapa hewan. Nah, selanjutnya ada waduk. Waduk adalah danau buatan yang dibuat manusia untuk menampung air dalam jumlah banyak. Waduk digunakan untuk irigasi, pembangkit listrik, dan cadangan air. Selanjutnya ada selat. Selat adalah laut yang sempit yang berada di antara dua pulau. Selat biasanya digunakan sebagai jalur kapal dan transportasi laut. Nah, selanjutnya yang ketiga tadi ada manfaat penampakan perairan bagi kehidupan, yaitu banyak sekali manfaat. Yang pertama sebagai sumber mata pencaharian kita, yang kedua sebagai sarana transportasi, dan yang ketiga sebagai tempat wisata. Nah, dari penjelasan ibu tadi, apakah anak-anak ibu sudah paham atau masih ada yang perlu ditanyakan? Nah, jika anak-anak ibu Dia menyimpulkan apa, Pak? anak-anak itu akan ibu bagi menjadi dua kelompok. Bagus apa mereka? Kia. Kelompok pertama barisan yang di depan,